kita awali diskusi ini dengan Pak Asep juga. Saya awali dengan sebuah pertanyaan Pak Asep untuk Pak Asep Cahyanto selaku esais dan orang yang sudah lama kenal dengan Kang Nunung. Membaca buku hiburan di Tasikmalaya kemarin dulu, jikapun memang Pak Asep tumbuh besar di Tasikmalaya, kemudian membaca bukunya pada tahun 2023 sekarang, tahun kemarin, maka impresi apa yang pertama didapat oleh Pak Asep, yang kemudian Pak Asep akhirnya menulis ulasan gitu ya, mulai menulis ulasan yang bisa teman-teman akses di website Langgam Pustaka. Silakan di bagian mading kalau tidak salah, di situ ada ulasan yang sudah dibuat oleh Pak Asep. Silakan Pak Asep. Ya, terima kasih Kang Agus. Kepada sahabat-sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari Kang Agus, hanya ada satu kalimat yang perlu saya sampaikan, adalah buku hiburan ini perlu dibaca oleh mereka, para birokrat dan pengusaha di Tasikmalaya. Itu aja. Nanti kenapanya mungkin pertanyaan lanjutan gitu Mas. Atau perlu langsung dijawab? Kenapanya? Boleh. Kenapa buku hiburan ini perlu dibaca oleh para birokrat dan para usahawan di Tasikmalaya? Buku hiburan yang ditulis Kang Nunung di Tasikmalaya kemarin dulu, setelah saya baca, oh ini luar biasa. Ini adalah buku yang saya kagumi untuk di tingkat lokal. Dan ada satu buku yang saya kagumi di tingkat internasional yang sudah diterjemahkan. Itu dosen saya sendiri, dosennya guru besar emeritus di Australia, Mas Ariel Haryanto. Kalau saya sandingkan bukunya Kang Nunung di tingkat lokal Tasikmalaya dengan penelitiannya Mas Ariel di konteks nasional, bukunya Kang Nunung ini adalah merupakan salah satu unsur dari apa yang diteliti Mas Ariel ini. Itulah mengapa saya luar biasanya. Dan dengan membaca bukunya Kang Nunung lalu diterjemahkan secara sosiologis, kita akan tahu struktur sosial masyarakat. Bahkan bukan berarti struktur sosial dalam pengertian bahwa di Tasikmalaya memiliki stratifikasi sosial, kelas-kelas tertentu, bukan seperti itu. Namun di dalamnya bisa dipetik di situ juga. Meskipun buku ini bukan diperuntukkan dan Kang Nunung juga sendiri tidak merasa memang mau menulis sejarah. Saya baca dari catatannya bahwa tulisan beliau itu tadinya adalah serpihan-serpihan opini-opini beliau yang beliau kirimkan untuk berbagai keperluan. Namun setelah dirampungkan, kalau kita analisis secara sosiologis, bahkan terkait dengan struktur sosial seperti apa, kita bisa ambil dari bukunya Kang Nunung ini. Di halaman tertentu ada bahwa kalau kita mau masuk ke gedung Society, gedung Galunggung itu, ya, itu hanya diperuntukkan bagi kelas 1 golongan Eropa saja. Ya. Dan kalaupun kemudian setelah menjadi bioskop diperkenalkan orang luar, ada golongan kelas kedua, golongan timur Asia, dari India, dari Jepang, dari mana-mana. Lalu golongan ketiga adalah masyarakat Indo dan golongan keempat adalah Irlandia. Tetapi tempat duduknya dibedakan. Golongan kelas 1 ada di Balkon, ya. Golongan yang lainnya di kelas 2 dari timur Asia bisa menjadi kelas ke-1 kalau persyaratan-persyaratan tertentu dipenuhi. Demikian juga golongan ketiga bisa menjadi naik kelas kalau ada tertentu. Jadi pada intinya meskipun ini tidak diperuntukkan untuk mengetahui menjadi sejarah struktur sosial kota Tasikmalaya, namun dengan analisa sosiologis yang tajam kita bisa mengetahui seperti apa struktur sosial kota Tasikmalaya saat itu. Ya. Nah, identifikasi masyarakat pada saat itu kemudian berubah.
Ya. Ya. Demikian juga penelitian Mas Ariel ini menceritakan bagaimana identifikasi suatu masyarakat di Indonesia berubah, ya seperti itu. Jadi tidak terlalu panjang untuk ya kan Karena dilanjutkan lagi nanti. Ya, terima kasih Pak Asep untuk yang baru disampaikan.